Saat itu Sang Xiaomei sudah menggunakan kemampuan berpindah ruang untuk masuk ke ruang tersembunyi tempat Wu Yu mengambil obat tadi. Dia sudah menukar semua obat yang bisa membuat Jiao Ren berubah wujud di ruang tersembunyi itu dengan permen karet. Tepat saat hendak pergi, dia tiba-tiba mendapat ide untuk membuat geng Matahari Merah saling berseteru di antara mereka sendiri. Kawashima memiliki musuh bebuyutan bernama Pusung. Meski keduanya sama-sama orang geng Matahari Merah, mereka bersaing dalam diam dan tidak ada yang mau tunduk kepada yang lain. Bahkan beberapa kali merencanakan untuk saling membunuh secara diam-diam. Pasukan bayangan milik Pusung adalah keberadaan yang lebih terkenal dari pasukan anjing taring. Bukan hanya karena mereka bisa membunuh orang dalam keheningan total dan menyelinap masuk ke kamar siapapun, tapi juga karena kemampuan mereka untuk menerobos masuk kemana saja. Ini semua disebabkan oleh keberadaan mereka yang bergantung pada sesuatu yang disebut bola bayangan. Bola bayangan bisa terbakar kapanpun pemegangnya menginginkannya. Saat terbakar, cahayanya besar. Para pasukan bayangan akan muncul bersamaan dengan cahaya itu. Saat cahaya bola bayangan padam, pasukan bayangan pun ikut menghilang. Pemegang bola akan menyebarkan bola bayangan di berbagai tempat, lalu saat dibutuhkan dia akan menyalakan bola bayangan itu secara spontan untuk melepaskan pasukan bayangan menjalankan tugasnya. Setelah bola bayangan terbakar, tidak ada bekas yang tertinggal. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Satu-satunya celah adalah baunya. Setelah bola bayangan terbakar, akan tertinggal bau yang mirip seperti uap air yang lembab. Kalau tidak dicium dengan seksama, tidak akan bisa tercium. Tapi Sang Xiaomei yakin Kawashima pasti bisa menciumnya. Sang Xiaomei langsung mengambil sesuatu dari ruang penyimpanannya. Kini di dalam udara ruang tersembunyi itu hanya ada satu bau samar yang seperti ada seperti tidak. Setelah urusan itu beres, Sang Xiaomei kembali menggunakan kemampuan berpindah ruang untuk kabur dari ruang tersembunyi itu. Saat dia muncul kembali di luar kerumunan, para manusia binatang yang antusias itu sudah mulai ribut-ribut. Kenapa belum berubah wujud juga? Katanya minum obat langsung bisa berubah wujud. Uang sudah dikumpulkan, tapi yang kita lihat hanya ini. Kembalikan uang, kembalikan uang. Para manusia binatang yang berdesak-desakan di lantai 2 semuanya merasa dipermainkan. Mereka mengayun-ayunkan tangan ke arah panggung sambil berteriak semakin lama semakin keras. Bahkan kedatangan pasukan anjing taring pun tidak bisa menghentikan mereka. Saat sudut mata Zizi melirik ke arah Sang Xiaomei di sampingnya, ketegangan di wajahnya akhirnya sedikit mereda. Saat itu Kawashima di lantai atas pun sudah mulai tidak sabar bertanya kepada Wu San. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa belum berubah wujud juga? Wu San pun terlihat terkejut. Tidak mungkin, obatnya sudah diminum. Harusnya langsung berubah wujud. Ada masalah apa? Ambil lagi obatnya dan suapkan. Kawashima seperti melihat sepotong daging yang menggugah selera tapi terus tidak bisa dimakan. Amarahnya membuat wajahnya membiru. Wu San langsung pergi sendiri ke ruang tersembunyi untuk mengambil obat. Kali ini dia sendiri yang menyuapkan obat ke mulut Zizi. Sebelum meminum obat itu, Zizi melirik ke arah Sang Xiaomei dari sudut matanya. Sang Xiaomei mengangguk kepadanya dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Zizi pun tidak lagi melawan. Kali ini obat yang sudah ditelan itu pun tidak ada reaksinya. Wu San untuk memastikan masalahnya, memakan sendiri satu butir obat itu. Lalu dia mendongak dan dengan tergesa-gesa menjelaskan kepada Kawashima. Tuan, ini permen karet. Entah siapa yang mengganti semua obat di ruang tersembunyi dengan permen karet. Kawashima belum sempat bereaksi, para manusia binatang di bawah panggung sudah mulai berteriak ribut. Pasti iblis. Hanya iblis yang bisa mengganti obat itu tanpa ketahuan siapapun. Aku sudah tahu itu iblis. Katanya iblis juga punya suami dari suku Jiao Ren. Apa jangan-jangan itu dia? Melihat iblis yang hendak hadir pun sudah berhasil menggagalkan rencananya, Kawashima yang berniat menikmati Jiao Ren yang baru berubah wujud itu pun kandas sudah. Amarahnya tidak terbendung. Dia berdiri sendiri, ingin memastikan dengan jelas soal penggantian obat itu.
Saat itu semua orang di seluruh gedung hiburan itu sedang membicarakan iblis. Wu Yu adalah yang paling meremehkan iblis. Dengan penuh amarah dia melompat naik ke atas panggung, mengulurkan tangan mencengkeram leher Zizi, lalu dengan gerigi menahan gigi yang menggeram bertanya kepada Zizi. Kamu benar-benar suami iblis. Mata Zizi dingin seperti salju. Dia menatap balik Wu Yu tanpa gentar sedikitpun. Dia mengakuinya dengan sangat tegas. Iya, aku. Kalau kalian berani menyentuhku, istriku akan membuat seluruh geng Matahari Merah di kota Matsushita menemani kalian mati. Wu San langsung mengangkat tangannya. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Zizi. Kepala Zizi miring ke satu sisi. Dia harus berpegangan pada tepi tong kayu baru bisa kembali berdiri dengan stabil. Di pipinya yang putih bersih kini terdapat 5 bekas jari yang merah menyala. Zizi memutar pandangannya dan kembali melihat ke arah Sang Xiaomei. Sang Xiaomei menatapnya sekilas tanpa ekspresi. Tidak ada gerakan apapun. Zizi menarik kembali pandangannya, menundukkan kepala. Ekspresinya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah menamparkan Zizi, Wu San berbalik menghadap para penonton di bawah dan dengan angkuh yang keterlaluan berkata, Iblis, iblis apa? Kalau dia berani datang, aku Wu San pasti akan kuliti dia. Sang Xiaomei yang berdiri tepat di belakangnya meliriknya sekilas dengan ringan. Tetap tidak ada gerakan. Sekarang bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Lagi pula dia belum tahu apakah Zizi ini layak diselamatkan atau tidak. Lebih baik bertahan dulu. Wu San sudah puas berteriak-teriak, tapi masih merasa belum cukup melampiaskan amarahnya. Dia tiba-tiba merebut topeng iblis yang dikenakan oleh seorang manusia binatang di bawah panggung. Di dunia binatang ini iblis juga punya penggemarnya sendiri. Para penggemar itu membeli berbagai barang berlambang iblis untuk dipakai. Di gedung hiburan itu saat itu cukup banyak manusia binatang yang mengenakan barang berlambang iblis. Manusia binatang yang topengnya direbut Wu San adalah seorang perempuan yang sudah agak berumur. Wu San tidak hanya tidak mengembalikan topeng itu, bahkan di hadapan semua orang dia menginjak-injak topeng iblis itu sampai hancur berkeping-keping. Iblis macam apa? Kalau dia memang sehebat itu, suruh dia keluar dan lawan aku. Ayo. Sang Xiaomei demi mengabulkan keinginannya, tetap berdiri di tempat tanpa bergerak. Diam-diam dia menukarkan satu ember cat hijau dari ruang penyimpanannya. Lalu dalam sekejap dia berpindah dan membalikkan ember cat itu di atas kepala Wu San, lalu berpindah kembali dan berdiri di tempat semula. Karena kecepatannya berpindah terlalu cepat, tidak ada satupun orang yang melihat dia bergerak. Di mata semua orang ember cat itu muncul begitu saja dari udara kosong. Hanya Zizi yang diam-diam mengangkat matanya sekilas memandang ke arah Sang Xiaomei. Saat Wu San dengan tergopoh-gopoh mengangkat ember cat dari kepalanya, seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi hijau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa itu? Keluar hadapi aku. Wu San kekuatannya sangat besar. Dia marah sampai 7 lubang mengeluarkan asap. Dengan galak dia menghentak-hentakkan kakinya. Panggung kayu itu sampai dinjak berlubang olehnya. Pantas saja dia begitu tidak menganggap iblis sebelah mata. Memang ada kemampuannya. Tapi Sang Xiaomei yang sudah melampiaskan amarahnya tidak akan membocorkan identitasnya sendiri. Dia dengan ekspresi terkejut yang dibuat-buat, dengan gesit langsung mengambil lap. Tuan muda, cepat dilap. Pasti iblis keparat itu bersembunyi di tempat gelap dan menyerang dari belakang. Wu San membentak marah, pandangannya memindai kemana-mana. Tapi tidak melihat ke arah pramusaji kurus lemah yang berdiri tepat di sampingnya. Di matanya, pramusaji sekurus dan selemah ini tidak ubahnya seperti ranting kering yang akan patah hanya dengan satu sentuhan. Dia tidak akan pernah mempedulikan bawahan sekurus dan selemah ini. Gedung hiburan hari ini karena harus menerima banyak tamu sekaligus, menambahkan banyak pramusaji secara mendadak. Identitas Sang Xiaomei pun tidak ada yang curigai. Dalam hatinya dia masih senang-senang sambil berpikir, cat yang satu ini benar-benar susah dihapus. Jadilah Hulk seumur hidupmu saja. Tapi hanya dia yang tahu betapa seriusnya urusan ini.
Wu San sama sekali tidak menyadari. Nanti saat dia pulang mandi dan mendapati warna hijau di tubuhnya tidak bisa dicuci bersih, itu sudah menjadi urusan malam harinya. Dan sebelum itu terjadi, dia masih menemani Kawashima pergi ke ruang tersembunyi. Setelah Kawashima masuk ke ruang tersembunyi, dia menemukan bahwa semua obat yang bisa memaksa Jiao Ren berubah wujud memang sudah semuanya berubah menjadi permen karet. Dengan geram dia membalik tangan dan menamparkan Wu San sekali. Tapi detik berikutnya dia tiba-tiba terpaku. Wajahnya berubah serius saat dia mencium udara di ruang tersembunyi itu. Pasukan bayangan. Ada pasukan bayangan yang pernah masuk ke ruang tersembunyi ini. Ini ulah si Pusung. Kawashima dengan cepat menarik kesimpulan. Pusung keparat itu belakangan ini semakin berani saja. Berani-beraninya merusak urusanku. Sepertinya dia semakin tidak menaruhku dalam matanya lagi. Kawashima dengan amarah mengibaskan lengan bajunya. Melangkah besar keluar dari ruang tersembunyi. Sang Xiaomei benar-benar tidak menyangka kali ini penjebaknya begitu berhasil. Karena dia dengan gesit mengikuti Wu San sepanjang malam, lalu juga berkeliaran di sekitar kamar Kawashima, para pramusaji lain meski tidak kenal dengannya, semua menganggap dia punya latar belakang yang besar. Sementara Wu San sudah terlumuri cat, Zizi yang terus tidak berubah wujud pun dibawa kembali oleh pasukan anjing taring ke bawah tanah lantai 1 untuk dikurung. Sang Xiaomei sangat menghayati perannya. Gedung hiburan sudah kacau seperti ini, dia berlari ke sana kemari menjaga ketertiban, mengarahkan pramusaji lain untuk sibuk mengurus kepergian para tamu. Karena cara kerjanya yang tepat dan berani memerintah pasukan anjing taring, semua pramusaji yang tadinya berlarian seperti lalat kepanasan mulai mengikuti arahannya. Sang Xiaomei tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati para pramusaji mereka sudah menganggap Sang Xiaomei adalah orang yang dibawa oleh Kawashima. Sang Xiaomei pun memang berani berkeliaran di dekat Kawashima. Saat Kawashima pergi dengan amarah mengibaskan lengan bajunya, hanya dia yang berani mengejar sambil bertanya. Tuan, 2 orang Jiao Ren yang tersisa itu bagaimana? Kapan batch obat berikutnya untuk memaksa Jiao Ren berubah wujud tiba? Kawashima marah berhenti melangkah. Baru saja hendak meledak, Sang Xiaomei dengan cepat menambahkan. Setiap hal baik memerlukan kesabaran. Tuan punya kemampuan dan wawasan yang luar biasa. Hambatan kecil seperti ini artinya apa? Saat Tuan berhasil mendapatkan Jiao Ren yang baru berubah wujud nanti, itu akan membuat si Pusung malu besar. Amarah Kawashima yang sudah meletup justru tidak jadi meledak. Sorot matanya yang tadinya kejam pun berubah mengandung senyum. Kamu tahu situasi juga. Terus kurung 2 Jiao Ren itu, terutama yang tadi. Jangan sampai dia kabur. Tuan tenang saja, malam ini meski aku tidak tidur sekalipun, aku akan menjaga mereka baik-baik untuk Tuan. Sang Xiaomei mengucapkan pujian dengan sangat lantang sampai Kawashima pergi dengan wajah puas menaiki kereta kudanya. Barulah dia dengan senyum kelegaan yang hanya ada di dalam hatinya, berbalik kembali masuk ke gedung hiburan. Beginilah ceritanya. Sang Xiaomei pun sudah benar-benar berhasil memantapkan posisinya di gedung hiburan. Dia menjadi pemimpin para pramusaji. Bahkan pasukan anjing taring yang ditinggalkan oleh bangsa pulau pun sangat patuh pada arahannya. Dengan begitu, saat malam tiba, dia bisa dengan leluasa melayani Zizi mandi dan merawat tubuhnya tanpa ada yang curiga. Para Jiao Ren di bawah tanah lantai 1 meski tidak punya kebebasan, tapi gedung hiburan sangat memperhatikan perawatan tubuh mereka. Bagaimanapun juga gedung hiburan masih mengandalkan tubuh mereka untuk menghasilkan uang. Dengan bantuan beberapa pramusaji lain, Sang Xiaomei berhasil menyiapkan bak mandi di dalam penjara bawah tanah. Dia juga menyiapkan sebuah meja panjang berbentuk persegi panjang. Karena Zizi dan yang lainnya harus berbaring telanjang di atas meja itu agar Sang Xiaomei bisa merawat tubuh mereka. Sang Xiaomei yang tidak menyangka di dunia binatang ini dia masih harus bekerja sebagai perawat kecantikan, berpikir-pikir saja merasa geli sendiri. Setelah memasang sarung tangan sebelum masuk ke penjara bawah tanah, dia dengan antusias berjalan ke hadapan Zizi dan bertanya dengan sangat percaya diri. Kalian berdua siapa yang mau duluan?
Jenderal cantik yang perkasa dan gagah berani itu ternyata jatuh menjadi barang lelangan di rumah hiburan. Bahkan hanya bisa dilayani oleh seorang pramusaji yang memandikannya. Gadis yang diam-diam menyukainya di sampingnya sudah hampir meledak dari marah, memaki pramusaji itu sudah merusak kesuciannya. Yang tidak disangka, detik berikutnya sang pria justru menangkap tangan orang itu sambil berkata jangan berhenti. Jadi begini ceritanya, demi menyelamatkan Jiao Ren di gedung hiburan itu, sang Xiao Mei menyamar sebagai pramusaji dan menyusup masuk. Lalu dia ditugaskan untuk melayani dua orang Jiao Ren mandi. Dia berjalan dengan penuh semangat ke hadapan Zizi dan berkata, "Kalian berdua, siapa yang mau duluan mandi?" Belum sempat Zizi bereaksi, King Li sudah menerobos ke depan. "Mau bunuh atau cincang terserah. Kami lebih baik mati daripada menjual diri." Sang Xiao Mei tidak mempedulikannya sama sekali. Dia langsung menunjuk Zizi dan berkata, "Kamu duluan." King Li melihat itu semakin gencar melakukan perlawanan. Seperti induk ayam melindungi anak ayamnya, dia memblokir Zizi di belakang tubuhnya sambil tidak henti-hentinya memaki sang Xiao Mei. "Kalian manusia bejat dari bangsa pulau." Detik berikutnya, sang Xiao Mei yang dari kecil dididik dengan sopan santun, tiba-tiba tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangan dan menamparkan keras-keras pipi King Li. Memaki dia apapun tidak apa-apa. Tapi memanggil dia orang dari bangsa pulau adalah penghinaan terbesar. King Li terpental ke satu sisi oleh tamparan itu. Belum sempat dia tersadar, sang Xiao Mei sudah menunjuk Zizi lagi dan bertanya, "Kamu mau?" "Aku mau." Jawabannya membuat King Li tidak bisa menerima kenyataan. Tapi Zizi sama sekali tidak mau melirik King Li. Dia kembali mengulang kepada sang Xiao Mei, "Aku mau." "Masuk sana. Masih nunggu apa lagi?" Sang Xiao Mei memberikan isyarat tangan mempersilakan kepada Zizi. Setelah Zizi masuk ke dalam bak mandi, sang Xiao Mei merapikan sarung tangannya lalu benar-benar dengan tangan sendiri memandikan Zizi. Sambil mendekatkan mulut ke telinganya, dia cepat-cepat bertanya, "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Zizi terkejut. Dia mengangkat mata dan menatapnya lekat-lekat, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang Xiao Mei sambil menuangkan air ke permukaan, berbisik lagi, "Mulai sekarang, aturan Pulau Chen Fen bertambah satu lagi. Tanpa izinku, kalian semua tidak boleh sembarangan meninggalkan pulau." Dia akhirnya tidak lagi berdiam diri. Dengan patuh dia membuka mulut. "Di antara sesama Jiao Ren berdarah murni, kita bisa saling berkomunikasi dengan cara menggerakkan ekor ikan di perairan yang sama. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, kita bisa memanggil bantuan sesama rekan dengan menggerakkan ekor ikan." Baru saja Zizi berkata sampai situ, King Li sudah memotongnya dengan gelisah. "Zizi, bagaimana kamu bisa memberitahu rahasia suku Jiao Ren kepada dia?" Zizi tidak mempedulikan larangan King Li. Dia melanjutkan dengan tenang. King Li dan yang lainnya diikat di atas kapal dan dibawa ke kota Matsushita. Lancui sepanjang perjalanan diam-diam menyelipkan ekor ikannya ke dalam air sambil menggerakkannya untuk meminta tolong. Saat mereka melewati kawasan sekitar Pulau Chen Fen, aku kebetulan merasakan sinyal permohonan tolong mereka. Jadi aku datang untuk menyelamatkan mereka. Sang Xiao Mei mendengar penjelasannya dan mengangguk mengerti. "Kamu datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu kenapa kamu malah dikurung di sini?" Zizi tahu sang Xiao Mei sedang menyindirnya. Dia mengerucutkan bibir dan membalas dengan satu kalimat. "Aku punya caraku sendiri." "Caramu itu adalah mengorbankan dirimu untuk membiarkan mereka kabur." Sang Xiao Mei sudah kira-kira bisa menebak. Lancui dan Jiao Ren satu lagi yang bernama Luyu melarikan diri saat Zizi sedang menari dengan penuh pesona itu. Saat dia memahami bahwa Zizi rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sesama rekan, dia tidak bisa tidak merasa tersentuh juga. Tapi dia belum sempat berbuat apa-apa untuk Zizi, Zizi sudah berencana mengorbankan dirinya sendiri. Benar-benar sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan sang Xiao Mei. Semakin dipikir semakin kesal, tangan yang tadinya sedang menggosok punggung Zizi, dengan penuh dendam bergerak turun ke perut Zizi.
Seluruh tubuh Zizi langsung bergetar. Dengan cepat dia mengulurkan tangan menahan tangan Sang Xiaomei. Jangan sentuh yang itu, aku bisa sendiri. Tidak boleh, ini sudah jadi tugasku, aku harus melakukannya sendiri. Wajah Zizi merah padam dari malu. Mencengkeram tangan Sang Xiaomei tidak berani melepaskan sama sekali. Tidak perlu. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Tidak ada yang mau mundur. Sang Xiaomei masih dalam amarahnya. Tentu saja tidak akan mau melepaskan begitu mudah. Kalau kamu mau melepaskan tanganku dengan baik, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan kalian keluar dari sini. Kalimat itu memang sangat manjur. Zizi ragu sebentar, lalu benar-benar sedikit demi sedikit melepaskan genggamannya. Sang Xiaomei teringat bahwa Zizi melepaskan tangan itu demi dirinya sendiri bisa menyelamatkan mereka keluar dari sini. Di dalam hatinya semakin tidak enak juga. Karena di antara mereka masih ada King Li, kemungkinan besar Zizi mengalah demi menyelamatkan King Li juga. Sang Xiaomei tiba-tiba merasa di atas kepalanya ada sedikit warna hijau yang tidak menyenangkan. Kedua orang ini di hadapannya justru saling mati-matian demi satu sama lain. Sang Xiaomei diam-diam melirik King Li. Cara King Li memandangnya seperti memandang perampok yang sedang merampas nama baik orang. Wajahnya hampir saja menangis dari khawatir. Semakin King Li bersikap begitu penuh kepedihan, Sang Xiaomei semakin ingin membuatnya kesal. Kali ini Sang Xiaomei tidak hanya mengulurkan tangan ke perut Zizi, tapi malah melanjutkan turun 3 inci lebih ke bawah. Ini hanya memandikan seekor ikan. Ada yang memalukan apa? Zizi tiba-tiba tidak bisa menahannya. Saat Sang Xiaomei menyentuh bagian yang sensitif itu, seluruh tubuhnya langsung bereaksi. Dia membungkukkan badan dan mengeluarkan suara. Suasana tiba-tiba menjadi memanas. Ternyata meski Jiao Ren belum memiliki ciri-ciri jenis kelamin, menyentuh bagian itu tetap menimbulkan perasaan. Sang Xiaomei mengerti, tapi pura-pura tidak mengerti. Dengan teliti dia membantu Zizi membersihkan seluruh tubuhnya. Tangannya yang lembut sesekali melewati bagian sensitif Zizi, membangkitkan rasa seperti tersengat listrik yang merambat ke seluruh tubuhnya. Zizi menggigit keras bibir bawahnya, tapi tetap tidak bisa menghalangi suara yang lolos dari mulutnya. Kelakuan Sang Xiaomei yang keterlaluan ini di mata King Li sudah sangat tidak tahu diri dan tidak punya malu. Siapa yang mau begini memandikan orang? Kamu lepaskan dia. King Li kembali menerobos keluar ingin menghentikan Sang Xiaomei. Sang Xiaomei tangan sedikit berubah arah. Sambil menunduk memandang Zizi yang matanya sudah seperti genangan air yang bergelombang, dia bertanya dengan nada berbahaya. Kamu mau aku berhenti, atau tidak mau aku berhenti? King Li dengan tepat waktu bersuara mengingatkan Zizi. Suruh dia berhenti. Dia sudah bertindak terlalu kurang ajar kepadamu. Benar-benar tidak ada yang layak. Tapi Zizi tetap tidak mau mendengarkan kata-kata King Li. Kekuatannya seperti sudah habis semua digunakan untuk melawan gejolak di dalam tubuhnya sendiri. Dia dengan lemah membalikkan kepala. Matanya yang memancarkan pesona menatap Sang Xiaomei. Jakun bergerak naik turun. Tangannya pun dengan lemas melekat di lengan Sang Xiaomei. Sang Xiaomei yang tadinya pikirannya masih jernih tiba-tiba seperti ikut tertular. Pipinya mulai terasa terbakar. Dia merasa Zizi ini sengaja menggodanya. Perasaan itu semakin kuat saat dia mendengar Zizi dengan suara rendah yang menggoda berbicara kepadanya. Jangan berhenti. Zizi menatap Sang Xiaomei dengan sorot mata yang membara sambil berkata demikian. Wus! Pipi Sang Xiaomei semakin merah semakin terbakar. Saat dia yang menggoda orang lain masih bisa mempertahankan posisinya. Tapi saat Zizi membalas menggoda seperti ini, dia justru tidak bisa bertahan. Tadinya dia yang ingin menghukum Zizi. Bagaimana akhirnya justru dirinya sendiri yang tersiksa. Tidak bisa, tidak boleh kalah. Sang Xiaomei memejamkan mata, tangannya terus bergerak dengan penuh tekad. Bagian yang harus dibersihkan dan yang tidak harus dibersihkan semuanya dia gosok-gosokkan satu persatu untuk Zizi. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh Zizi berbaring di atas meja panjang untuk merawat tubuhnya.
Wajah King Li sudah berubah menjadi hijau dari muak. Sang Xiaomei dan Zizi tetap saja tidak ada tanda-tanda mau berhenti. Keduanya sama-sama dalam keheningan menahan keras reaksi tubuh masing-masing. Sambil menyalakan api di tubuh dan hati satu sama lain. Seolah-olah siapa yang lebih dulu menyerah dialah yang benar-benar kalah. Sang Xiaomei sudah keluar keringat dingin setelah sesi yang melelahkan itu. Dia dan Zizi sama-sama tidak enak. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan pekerjaan ini. Tidak menyangka ternyata merawat kecantikan orang lain begitu menguras tenaga dan ketahanan seseorang. Setelah selesai dengan Zizi, dia menatap King Li dengan wajah dingin. Kamu mau mandi atau tidak? King Li dengan terhina menggigit gigi sambil berkata. Tidak mau, jangan harap kamu bisa menyentuhku. Sang Xiaomei melemparkan lap di tangannya ke dalam air. Tidak mau ya sudah. Siapa yang mau repot-repot melayanimu? Setelah berkata begitu dia benar-benar memanggil pasukan anjing taring dan menyuruh mereka mengambil semua perlengkapan mandi yang ada di penjara bawah tanah. King Li yang tadinya sudah bersiap mati-matian melawan sampai titik terakhir, seperti menghantamkan tinju ke kapas. Segala amarah yang sudah menggunung tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Sang Xiaomei tidak mau meliriknya lagi dan langsung pergi. Setelah Sang Xiaomei pergi, King Li langsung bangkit dari lantai. Berjalan ke hadapan Zizi dan menundukkan kepala dengan hormat. Jenderal Chunyu, maaf kamu sudah tersiksa begini. Kenapa Jenderal tidak kabur saja? Dengan kemampuanmu, kabur dari sini bukanlah hal yang sulit. King Li sudah ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Zizi sejak tadi. Sebagai jenderal muda paling cemerlang suku Jiaoren selama 100 tahun ini, bahkan Raja Jiaoren pun mengaguminya. Kenapa dia harus bertahan di sini dan menerima penghinaan dari pramusaji itu? Kenapa aku harus kabur? Kamu ini sebenarnya sedang memikirkan apa? Tatapan mata Zizi tiba-tiba menjadi tajam. Dia mengerutkan dahi menatap King Li sambil bertanya. Jenderal adalah Jiaoren berdarah murni. Seorang Jiaoren bersumpah setia kepada pasangannya sampai mati. Tadi dia sudah bertindak tidak sopan kepadamu, mencemari tubuhmu. Kamu seharusnya bangkit melawan, bukan diam saja. King Li masih saja membicarakan tentang kesucian dan kesetiaan. Seolah-olah hal-hal itulah yang menjadi segalanya bagi suku mereka. Itulah alasanmu tetap tinggal di sini. Aku beritahu kamu, kalau Lan Cui dan yang lainnya juga berpikiran sama sepertimu, sekaku dan sekolot itu, bahkan kalau mereka mati pun aku tidak akan datang menyelamatkan mereka. Seorang Jiaoren setia kepada pasangan sampai mati. Menganggap kesucian lebih berharga dari nyawa sendiri. Apakah itu bukan hal-hal yang paling berharga dari suku Jiaoren? Kenapa reaksi Jenderal Chunyu begini? Jenderal, namaku King Li. Aku jatuh hati kepadamu dan itulah kenapa aku mau tinggal di sini. Seumur hidup ini aku sudah menjadi milikmu. Kalau aku tidak bisa menjadi pasanganmu, biar aku menjadi hambamu dan mengabdi kepadamu seumur hidup. Tapi setelah mendengar pengakuan cintanya itu, Zizi justru semakin marah. Singkirkan cintamu yang bodoh itu. Sekarang suku Jiaoren sedang menghadapi krisis kepunahan. Di saat seperti ini kamu masih membicarakan hal-hal tidak berguna seperti itu. Kamu tidak tahu bahwa apa yang kamu sebut kesetiaan dan ketulusan itu justru adalah akar masalah yang menghancurkan suku Jiaoren. Suku mereka satu demi satu jatuh ke titik sekarang ini. Harus bergantung pada dukungan bangsa pulau hanya untuk bisa mempertahankan pengaruh mereka di lautan Changming. Hasil seperti itu tidak bisa terlepas dari kesalahan mereka sendiri, para Jiaoren yang mendewa-dewakan cinta. Nama asli Zizi adalah Chunyu Si. Dia adalah jenderal muda paling cemerlang dari suku Jiaoren. Berbeda dengan Bui Qing yang ayahnya adalah pangeran dari keluarga kerajaan dan Bui Qing sudah menjadi jenderal pemimpin pasukan sejak kecil, bahkan sekarang sudah menjadi pemimpin pasukan Longin, Zizi hanya memiliki gelar jenderal muda. Dan itu pun didapatnya setelah melewati berbagai rintangan dan perjuangan keras yang tidak terhitung jumlahnya. Sejak kecil dia sudah terlalu sering menyaksikan sesama Jiaoren ditipu oleh manusia binatang dari suku lain. Dilukai sampai hancur berkeping-keping.
Tapi justru berbalik membantu orang-orang yang disebut kekasih mereka itu. Zizi pun menjadi sangat benci kepada rekan-rekan sukunya yang mendewa-dewakan cinta. Dia tidak mau menjadi seperti mereka. Dia mau hidup untuk dirinya sendiri. Hidup untuk suku Jiao Ren. Di saat suku Jiao Ren ada di ujung antara hidup dan mati, dia harus menanggung tanggung jawab menyelamatkan seluruh sukunya. Atas dorongan Raja Jiao Ren, dia menjadi suami iblis. Tugas utamanya adalah menyampaikan semua rahasia Pulau Chenfen dan semua kemampuan iblis itu kepada Raja Jiao Ren dan orang-orang di belakang raja. Kemunculannya di sini sudah mengambil risiko yang sangat besar. Tadi hampir saja identitasnya terbongkar. King Li bahkan masih menasihatinya untuk kabur di hadapan iblis. Dia hanya ingin tugasnya gagal saja agaknya. King Li menatap Zizi dengan tidak percaya. Dia yang selama ini menganggap dirinya bersih dan sempurna, di bawah tatapan penuh kejijikan dari Zizi itu, akhirnya mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi bagaimana bisa dia benar-benar introspeksi diri? Kalau begitu semua rasa bangga dan keyakinannya akan kesucian dan cinta yang suci itu, bukankah semuanya menjadi lelucon? Tidak, ini tidak benar. Akulah yang benar. King Li sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia dengan keras kepala meyakini dirinya benar. Saat kenyataan bertentangan dengan idealnya, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Melainkan membenci Zizi. Membencinya karena tidak menghargai. Membencinya karena merusak sifat-sifat mulia suku Jiao Ren. Membencinya karena takut mati. Zizi dengan muak memejamkan mata. Dia tahu King Li sudah tidak ada harapan. Dia tidak mau lagi mempedulikannya. Dia pergi ke sisi lain, tenggelam dalam pikirannya sendiri yang berat. Tadi dia tidak membocorkan identitas mata-matanya di hadapan iblis. Dia berpikir iblis pasti akan menyelamatkan mereka keluar dari sini. Iblis terlihat bukan orang yang berhati keras. Tidak tahu kenapa, begitu dia memikirkan hal itu, tubuh Zizi langsung bereaksi dengan cara yang aneh. Seperti ada sesuatu yang tumbuh kembali. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan reaksi seperti ini. Dengan bingung dia mengerutkan dahi merasakan perubahan di tubuhnya. Perasaan itu semakin kuat. Di bagian bawah perutnya tiba-tiba seperti ada banyak sekali pembuluh darah baru yang muncul. Darah yang bergolak terus-menerus mengalir ke sana. Setelah menyadari perubahan apa itu, Zizi dengan panik membungkukkan badannya. Dengan sekuat tenaga menggigit gigi menahan reaksi itu. Dia sudah tahu ini reaksi apa. Ini adalah tanda awal berubah wujud. Bagaimana bisa? Dia hanya memikirkan bahwa iblis bukan orang berhati keras. Memikirkan betapa cerdiknya iblis tadi menjebak Wu San dan mempermainkan Kawashima. Tanpa terasa, dia sudah melakukan begitu banyak hal yang membuat dirinya kagum. Karena perubahan di tubuhnya sangat sulit dikendalikan hanya dengan kekuatan kehendak, Zizi hanya bisa memilih untuk meminum obat. Raja Jiao Ren dulu saat mengirimnya menjalankan tugas memberikannya obat yang bisa menekan perubahan wujud. Dia waktu itu bahkan tidak berniat memakainya. Raja Jiao Ren yang memaksanya membawa obat itu. Raja berkata lebih baik bersiap daripada menyesal. Saat itu bagaimana jawabannya? Dia dengan santai memasukkan obat ke dalam sakunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan membawanya kembali tanpa dibuka. Zizi tersenyum pahit, memandangi beberapa butir obat yang tersisa di tangannya. Jangankan membawa semuanya kembali. Kalau sebelum kembali ke lautan Changming masih bisa bertahan tidak berubah wujud hanya dengan mengandalkan obat-obatan ini saja, itu sudah termasuk beruntung. Pria ini begitu masuk dalam jerat cinta, dua bola berkilau akan tumbuh pada dirinya. Tapi dia justru sangat tersiksa oleh hal ini. Ternyata dia adalah Jiao Ren berdarah murni yang sangat langka. Seorang Jiao Ren hanya akan jatuh cinta dan berubah wujud satu kali seumur hidup. Sekali saja, untuk selamanya. Yang tidak disangka, dia justru jatuh cinta pada iblis perempuan yang gemar pria tampan dan berwajah mengerikan itu. Kalau dipikir-pikir memang aneh. Di saat gawat, satu-satunya orang yang bersedia datang menyelamatkannya adalah dia. Bahkan demi dirinya, menjebak Wu San dan mempermainkan Kawashima. Tanpa terasa dia sudah melakukan begitu banyak hal yang membuat dirinya kagum.
Begitu memikirkan itu, Zizi dengan terburu-buru mengeluarkan obat penekan perubahan wujud dari sakunya dan meminumnya. Tapi setiap kali teringat pada Sang Xiaomei, tubuhnya tetap tidak bisa tidak bergejolak dengan reaksi panas itu. Sementara itu, setelah Sang Xiaomei pergi, dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di penjara bawah tanah itu. Dia sudah sibuk seharian penuh. Kali ini dia sudah kembali untuk tidur kecantikan. Tapi sebelum tidur dia sudah memikirkan rencana melarikan diri dengan matang. Kalau hanya membawa 2 orang Jiao Ren pergi, itu tidak sulit baginya. Pasukan anjing taring yang ditinggalkan Kawashima di gedung hiburan pun tidak banyak. Sang Xiaomei sekarang sudah menjadi kepercayaan Wu San, dan tentu saja sudah mendapat kepercayaan pasukan anjing taring itu juga. Malam itu dia sengaja bergaul akrab dengan para pramusaji gedung hiburan, menanyakan soal aturan-aturan apa saja dalam merawat para Jiao Ren di penjara bawah tanah. Ternyata tidak ada yang istimewa. Sehari-hari selain merawat tubuh mereka, kalau ada waktu luang mereka juga harus dibawa ke tempat tinggal Bibi Ding untuk belajar melayani orang. Para pramusaji yang sudah mendapat sedikit kebaikan dari Sang Xiaomei menjawab semua pertanyaannya tanpa menyembunyikan apapun. Kalau mereka tidak mau nurut bagaimana? Sang Xiaomei bertanya lagi. Tidak nurut ya dipuasakan beberapa hari. Dijamin langsung nurut. Sang Xiaomei mengangguk mengerti, lalu bertanya soal alamat dan penampilan Bibi Ding. Sambil dalam hati merancang rencananya dengan teliti. Besok dia hanya perlu mencari satu alasan. Pura-pura membawa Zizi dan yang lainnya ke tempat Bibi Ding untuk belajar melayani orang. Lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa mereka kabur. Selama bisa menjaga jarak yang cukup jauh dari pasukan anjing taring, Sang Xiaomei bisa menggunakan motor untuk membawa Zizi dan yang lainnya pergi. Dengan cara itu dia bisa menyelamatkan mereka tanpa menghabiskan 1% pun nyawanya. Keesokan harinya, semua berjalan persis seperti yang Sang Xiaomei rencanakan. Wu Yu karena chat tidak bisa dihapus tidak berani keluar dan terus bersembunyi di kamarnya. Wu San pun kerepotan sendiri, kesana kemari mencari orang untuk menemukan cara menghapus cat hijau di tubuh Wu Yu. Ditambah lagi Kawashima yang mendapati cat hijau menempel di tangannya saat menyentuh Wu Yu marah besar lagi. Dia memerintahkan Wu San harus menemukan cara untuk menghapus cat di tangannya sebelum hari gelap. Di saat Wu San sedang pusing kepala, Sang Xiaomei maju menawarkan solusi sambil berkata, Tuan Wu, bagaimana kalau hari ini aku bawa 2 orang Jiao Ren itu pergi ke tempat Bibi Ding untuk belajar melayani orang? Sekarang Tuan Kawashima sangat tertarik pada Jiao Ren itu. Kalau mereka bisa melayani dengan baik, urusan Tuan pasti tidak akan terlalu dipedulikan Tuan Kawashima. Wu San yang sedang bingung tidak ada orang yang bisa bicara untuknya di hadapan Kawashima. Begitu Sang Xiaomei berkata demikian langsung melihat cahaya harapan. Cepat pergi, Bibi Ding paling jago mendidik orang. Selama mereka sudah belajar dari Bibi Ding dan kembali, pasti Tuan Kawashima tidak akan bisa berhenti tertarik. Wu San sangat mempercayai kemampuan Bibi Ding. Demi membuka jalan bagi keselamatan dirinya dan anaknya, dia tidak hanya tidak mencurigai gerakan Sang Xiaomei, malah terus mendorongnya untuk segera pergi. Maka dengan mudahnya Sang Xiaomei berhasil membawa Zizi dan Qingli keluar dari penjara bawah tanah, lalu menuju tempat tinggal Bibi Ding. Semalam saat mengobrol dengan para pramusaji, Sang Xiaomei pernah mendengar mereka menyebut bahwa bahkan manusia binatang yang paling garang pun tidak bisa bertahan lebih dari sebentar di tangan Bibi Ding. Karena Bibi Ding akan menusuk orang dengan jarum. Dia bisa membuat manusia binatang tersiksa hampir tidak bisa hidup, tapi sama sekali tidak mengganggu mereka dalam melayani tamu. Ada 6 pasukan anjing taring yang ikut bersama mereka. Sang Xiaomei dalam hati memperhitungkan, melepaskan diri dari mereka dengan menjaga jarak yang cukup seharusnya tidak terlalu sulit. Setibanya di tempat tinggal Bibi Ding, baru saja Sang Xiaomei membawa Zizi dan yang lainnya masuk melewati pintu gerbang, terdengar suara tangisan perempuan yang sangat memilukan dari dalam. Ada apa ini? Qingli yang berada paling belakang kali ini sudah ketakutan sampai gemetar. Sang Xiaomei menoleh dan memberi instruksi kepada Qingli dan Zizi. Setelah kalian masuk,
Kalau tidak mau menderita jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Zizi dengan patuh mengangguk, tapi King Li bersumpah mati tidak mau tunduk. Jangan harap kamu bisa membuat kami belajar cara melayani orang dengan tubuh kami. Sang Xiaomei mengerutkan dahi. Sejak semalam dia sudah merasa otak King Li ini ada masalah. Dia sama sekali tidak mengenal apa itu mengalah sementara untuk menang kemudian. Hanya bisa berteriak dan berbuat onar seperti orang bodoh. Seolah-olah dirinya sangat gagah berani. Toh pada akhirnya terus-menerus harus ditolong orang juga. Sang Xiaomei memberi isyarat mata kepada Zizi, bertanya apa sebenarnya urusan dengan King Li ini. Zizi dengan pasrah menggelengkan kepala. Sudah jelas dia tidak lagi punya rasa simpati kepada King Li. Setelah Sang Xiaomei memahami situasinya, dia pun menaruh kewaspadaan tersendiri terhadap King Li. Khawatir dia berbuat bodoh dan akhirnya mencelakakan mereka semua. Baru saja mereka masuk, seorang pelayan sudah pergi melaporkan kedatangan mereka kepada Bibi Ding. Bibi Ding tidak lama kemudian keluar dari kamar gelap yang remang-remang. Tubuhnya gempal, bahunya lebar, pinggangnya besar. Terlihat lebih kekar dari manusia binatang jantan pada umumnya. Sekali lihat sudah tahu tidak bisa diremehkan. Tapi Sang Xiaomei punya caranya sendiri untuk menghadapi orang seperti ini. Kalau tidak bisa melawannya secara langsung, jangan cari konfrontasi. Kalahkan dengan otak, itu baru strategi yang tepat. Bibi Ding sambil berjalan keluar sudah berkata dengan tidak senang. Lagi-lagi kalian dari gedung hiburan itu. Kalian ini paling banyak. Aku hari ini sudah sangat sibuk. Datang lagi lain hari saja. Sang Xiaomei dengan 3 langkah besar melesat ke depan Bibi Ding, langsung tanpa basa-basi menyodorkan 1 kantong koin yang berat ke tangannya. Tuan kami Wusan tahu Bibi sedang sibuk. Ini uang tanda terima kasih atas kerja cepat Bibi. 2 orang Jiaoren ini adalah yang disukai Tuan Kawashima besar. Ah sudahlah, itu hanya bercanda. Kalau memang Jiaoren yang disukai Tuan Kawashima, tentu harus segera dididik dengan baik. Bibi Ding tidak berani menunda urusan Kawashima. Langsung membawa Zizi dan King Li menuju kamar samping. Sang Xiaomei pun dengan santai ikut masuk. Ini baru saja dikirim dari Wan Chunlou. Anaknya masih kecil tapi wataknya cukup keras. Bibi Ding begitu masuk langsung menunjuk ke arah seorang gadis kecil yang meringkuk di sudut tembok sambil gemetar kepada Sang Xiaomei. Sang Xiaomei melirik sebentar. Gadis kecil itu kelihatannya baru berumur 11-12 tahun. Anak sekecil ini sudah dijual ke Wan Chunlou. Dia tidak mau menuruti kata Bibi. Sang Xiaomei bertanya kepada Bibi Ding tanpa ekspresi. Bibi Ding dengan nada agak bangga berkata kepada Sang Xiaomei. Berani tidak menuruti kataku, cuma muka tipisnya itu yang menjadi masalah. Baru belajar teknik ranjang sudah malu-malu. Mau kabur, sudah aku tangkap kembali dan aku hukum 2 kali dengan baik. Hukuman yang dia maksud sudah pasti adalah menusukkan jarum ke tubuh gadis kecil itu. Sehingga gadis kecil itu setiap kali melihat bayangannya langsung gemetar ketakutan dari ujung kepala ke ujung kaki. Sang Xiaomei mendengar kata-kata, teknik ranjang, diam-diam menoleh melihat reaksi Zizi. Wajahnya terlihat memucat, jelas sangat tidak menyukai hal seperti ini. Bibi, hari ini kami belajar apa? Apa juga harus belajar teknik ranjang? Sang Xiaomei sudah terbiasa memahami keseluruhan situasi terlebih dahulu. Dengan begitu dia bisa bersiap mengantisipasinya. Tapi cara dia menanyakan hal seperti itu langsung begitu saja di mata King Li sama artinya dengan mengucapkan hal yang paling memalukan. Seolah-olah orang yang bisa langsung membicarakan urusan seperti itu adalah makhluk paling kotor di dunia. King Li dalam hati sudah sangat membenci Sang Xiaomei. Zizi justru hanya merasa cara Sang Xiaomei bertanya itu tegas dan cerdas. Dia sudah sejak kecil benci dengan teori mendewa-dewakan cinta yang diajarkan generasi tua suku Jiaoren. Dia pun tentu juga muak dengan sikap mereka yang menganggap urusan seperti itu sebanding dengan kutukan iblis. Membicarakan hal seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan. Anak kecil yang hanya sekadar ingin tahu pun bisa kena tampar mulut. Dia seperti anak pemberontak. Semakin orang tua melarangnya menyukai sesuatu,
semakin dia mau menyukainya. Semakin ucapan dan kelakuan Sang Xiaomei melanggar aturan dan dianggap tidak sopan, semakin dia menyukainya. Sang Xiaomei tidak sempat memikirkan itu semua. Sekarang dia hanya peduli pada jawaban Bibi Ding. Bibi Ding menatap Zizi dan King Li dengan tidak nyaman. Mereka belum berubah wujud, mengajarkan teknik ranjang agaknya tidak terlalu mudah dilakukan. Sang Xiaomei sedikit merasa lega. Kalau begitu Bibi berencana mengajarkan apa? Bibi Ding sambil mengernyitkan dahi berpikir sejenak. Tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata, bisa mengajarkan teknik mulut. Astaga, itu teknik mulut yang serius kan? Sang Xiaomei tidak sempat bertanya. Otaknya yang sudah terkontaminasi oleh berbagai konten di internet sudah lupa bagaimana teknik mulut yang benar dan serius itu. Dia terdiam 2 detik. Pipinya merah merona, dengan nada sangat rendah hati bertanya kepada Bibi Ding. Bibi, itu bagaimana cara mengajarkannya? Bibi Ding melihat reaksinya dan mengerti semua yang perlu dimengerti. Dengan sangat paham dia bertanya balik. Kamu sudah mengincar siapa? Sang Xiaomei tidak menyangka ada pertanyaan seperti itu. Sama sekali tidak nyambung. Bibi Ding melotot kepadanya. Jangan pura-pura bodoh. Pramusaji yang datang dari gedung hiburan itu aku sudah banyak lihat. Banyak yang tidak mau keluar uang tapi mau coba dulu. Mengingat kamu sudah memberiku uang sebanyak itu, aku bicara jelas dulu. Coba-coba boleh, tapi tidak boleh sampai merusak kesucian mereka. Kalau Tuan Kawashima sampai marah, kepala kita semua bisa putus. Sang Xiaomei mendengarnya sampai wajah merah dan jantung berdegup kencang entah dari mana asalnya. Coba-coba apa? Nenek tua ini sebenarnya sedang membicarakan apa? Sudah, masuk sana. Aku tahu kamu sudah mengincar siapa. Bibi Ding tiba-tiba mendorong Sang Xiaomei masuk ke sebuah kamar yang jendelanya sangat kecil. Setelah beberapa saat, dia mendorong Zizi masuk juga. Kamar itu kecil sekali. Cahaya dari luar tidak bisa masuk. Di dalam kamar terus menyala lampu berwarna kuning jingga. Benda paling mencolok di kamar itu adalah cambuk yang melilit balutan kain yang tergantung di dinding. Sekali lihat sudah jelas itu khusus digunakan untuk mendidik orang. Selain itu hanya ada satu meja panjang yang bentuknya bukan betul-betul seperti meja, bukan betul-betul seperti ranjang. Suruh dia habiskan anggur ini duluan. Hanya boleh pakai mulut, tidak boleh pakai tangan. Bibi Ding dengan cepat masuk membawa satu keranjang anggur. Lalu Bibi Ding menambahkan kepada Zizi. Air jusnya tidak boleh sampai menetes keluar. Apa-apaan ini? Sang Xiaomei merasa agak tidak tahan. Tolong jangan bicara dengan cara yang penuh makna ganda begitu dong. Tidak disangka Bibi Ding masih ada syarat tambahan lagi. Dia menyerahkan seutas tali merah kepada Sang Xiaomei. Dengan tatapan penuh makna berkata, ikat tangannya ke belakang, kencang-kencang. Sang Xiaomei menerima tali merah itu. Ingin menyanggupi, tapi mulutnya kering dan tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Karena Bibi Ding terus berdiri di samping mengawasi dan tidak mau pergi, Sang Xiaomei terpaksa mengikuti instruksinya dan mengikat kedua tangan Zizi ke belakang. Tapi dia tidak mengikatnya terlalu kencang. Tadinya Sang Xiaomei mengira ini hanya sekadar makan anggur biasa. Tidak disangka ternyata urusan ini sama sekali tidak sesederhana itu. Makan dan menelan anggur sih semua orang bisa. Tapi Bibi Ding mensyaratkan Zizi tidak boleh menggunakan gigi untuk menggigit. Harus menggunakan lidah untuk mengupas kulitnya. Lalu kamu, bayangan itu Sang Xiaomei tidak berani membayangkannya. Tapi Bibi Ding tidak memberi Zizi waktu untuk tawar-menawar. Dengan beberapa jarum perak terjepit di tangannya, dia menatap Zizi penuh ancaman. Zizi melirik Sang Xiaomei sekali. Sang Xiaomei mengangguk kepadanya. Zizi tidak lagi melawan. Dia menundukkan kepala, mendekatkan mulutnya ke keranjang yang ada di meja panjang itu. Kedua bibirnya sedikit terbuka, lalu menggigit sebutir anggur yang bening dan berkilau. Jangan langsung ditelan dulu. Tahan. Bibi Ding memberi instruksi lagi. Zizi benar-benar tidak bergerak. Tapi Bibi Ding tidak menjunjung tinggi adab.
Dia tiba-tiba mengambil cambuk yang tergantung di dinding dan dengan sekali ayunan mencambuk punggung Zizi dengan keras. Zizi tidak sempat menghindar. Kesakitan dia membuka mulut mengerang. Anggur itu pun menggelinding jatuh ke tanah. Karena kesalahan ini, dia dicambuk 2 kali lagi oleh Bibi Ding berturut-turut. Cambuk itu meski sudah dibungkus kain, tetap terasa sangat sakit saat menghantam tubuh. Sang Xiaomei dengan susah payah menahan diri untuk tidak meledak marah. Entah sejak kapan, dia sudah menganggap Zizi sebagai orangnya sendiri. Orangnya sendiri boleh dia yang perlakukan. Orang lain yang memperlakukan, tidak boleh. Hutang ini sudah dia catat. Ambil lagi 1. Bibi Ding dengan keras memerintah Zizi lagi. Zizi dengan penurut menundukkan kepala dan kembali mengambil 1 butir anggur dengan mulutnya. Bibi Ding hanya menyuruhnya menahan anggur itu dengan bibir. Tidak boleh menelannya ke dalam mulut. Syarat ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat sulit dilakukan. Sang Xiaomei tadinya masih berpikir ini mau jadi permainan seru apa. Sekarang justru benar-benar mulai khawatir untuk Zizi. Takut dia menjatuhkan anggurnya lagi dan Bibi Ding mencambuknya lagi, atau malah menusuknya dengan jarum. Kali ini Bibi Ding menunggu cukup lama tanpa mencambuk Zizi. Sampai dia berkata, "Tahan lagi sebentar, sudah hampir." Baru saja kata-katanya selesai, dia langsung dengan 1 ayugan mencambuk Zizi. Seluruh tubuh Zizi tersentak dari kesakitan. Tapi anggur di dalam mulutnya tidak jatuh. Tetap stabil berada di antara kedua bibirnya. Bibir merah muda yang penuh dan kencang itu menahan sebutir anggur berwarna hitam. Kedua matanya dingin seperti musim semi, berkaca-kaca. Pemandangan itu, Sang Xiaomei sampai tidak bisa menatapnya. Lumayan juga. Ada bakatnya sedikit. Bibi Ding justru memuji Zizi sekali. Sang Xiaomei terkejut dalam hati. Emang ada sistem pujiannya juga saat mendidik orang. Anggurnya sudah ditahan, selanjutnya tinggal dimakan. Kali ini Bibi Ding tidak lagi mencambuk Zizi. Malah dia dengan inisiatifnya sendiri berkata, "Ini pekerjaan yang memerlukan penghayatan yang dalam. Perlu dipahami baik-baik. Kamu awasi dia, selama bisa menggunakan lidah untuk mengupas 1 buah, berarti latihan hari ini sudah setengah berhasil." "Oh baik, aku pasti awasi dengan sangat teliti." Bibi tenang saja. Sang Xiaomei langsung berdiri dan sambil menepuk dada berjanji kepada Bibi Ding. "Dasar bodoh." Bibi Ding memaki sekali lalu berbalik pergi ke kamar sebelah untuk mendidik King Li. Entah King Li memang tidak kooperatif, entah memang tidak punya bakat. Selama Sang Xiaomei dan Zizi berlatih di kamar sebelah, King Li terus dicambuk atau ditusuk jarum sampai menjerit-jerit memilukan. Mengupas kulit anggur dengan lidah. Sang Xiaomei meski tidak tahu apa-apa, tapi dia mau jadi konsultan. Mau memberikan masukan asal-asalan. Tidak hanya memberikan masukan, dia bahkan menurunkan topengnya sampai di bawah dagu, lalu dengan tangannya sendiri memasukkan sebutir anggur ke dalam mulutnya, mengguling-gulingkan anggur di dalam mulutnya, sambil melakukan percobaan sendiri. Wajah aslinya bahkan langsung terpapar di hadapan Zizi begitu saja, meski dia sudah menggambar tahi lalat hitam yang sangat besar di wajahnya. Tidak perlu khawatir ada orang yang menganggapnya cantik. Tapi ternyata memang tidak bisa. Sang Xiaomei hampir mengguling-gulingkan 1 butir anggur di dalam mulutnya sampai menjadi antik pun belum bisa mengupas kulitnya sama sekali. Saat itu dia mulai panik. Bagaimana ini? Kita harus segera berhasil melakukan ini. Baru Bibi Ding mau membiarkan kita keluar dari kamar ini. Baru kita bisa istirahat sebentar. Kamu mau apa? Zizi dengan anggur di dalam mulutnya berkata dengan suara yang terdengar tidak ada bedanya dari biasanya. Sang Xiaomei menduga Zizi mungkin sudah menelan anggurnya masuk. "Aku mau jalan-jalan sebentar, lihat apakah ada jalan keluar lain di halaman belakang ini. Selama bisa menghindari pasukan anjing taring di depan pintu, kita bisa kabur diam-diam." Zizi mengangguk. Kedua matanya yang bening dan lembut menatap lurus-lurus ke arah Sang Xiaomei tanpa bergerak. "Kenapa?" Sang Xiaomei bertanya dengan bingung. "Jangan makan lagi.
Nanti anggurnya tidak cukup. Zizi berkata demikian. Sang Xiaomei baru sadar bahwa dari tadi dia terus-menerus memasukkan anggur ke dalam mulutnya sendiri. Maaf, aku kalau lagi gugup suka makan. Zizi pun bersikap sangat natural. Hanya saja pandangannya terus dengan sadar tidak sadar bergeser ke arah wajah Sang Xiaomei. Mereka mencoba sangat lama. Zizi tidak berhasil mengupas satupun kulit anggur. Bahkan dia tidak mau banyak mencoba. Hanya Sang Xiaomei yang dengan sabar terus mengguling-gulingkan anggur di dalam mulutnya. Mencoba berbagai cara untuk mengupas kulit anggur itu dengan lidah. Anggur yang penuh dan segar itu terus berguling di dalam mulutnya. Sesekali pipinya menggembung, sesekali mulutnya bergerak-gerak aneh, sesekali giginya terlihat nyengir. Terlihat lucu luar biasa. Tapi di mata Zizi itu sangat menggemaskan. Hanya saja Sang Xiaomei sendiri tidak menyadarinya. Pemuda Jiaoren yang tampan itu sedang dalam masa panas tubuh yang menggelora. Dia meronta-ronta dengan tidak tenang. Tapi dia tidak berani memberitahu istrinya sendiri. Sebab sebagai Jiaoren berdarah murni, seumur hidupnya dia akan setia kepada pasangannya. Tapi dia sudah menyaksikan terlalu banyak sesama sukunya yang luka parah akibat cinta, bahkan membuat seluruh kekuatan suku Jiaoren hampir runtuh gara-gara cinta. Karena itu dia bersumpah seumur hidup tidak akan jatuh cinta. Dia mau hidup untuk dirinya sendiri. Hidup untuk suku Jiaoren. Yang tidak disangka, sekarang dia justru jatuh cinta pada iblis perempuan yang suka pria tampan dan berwajah mengerikan itu. Bahkan setiap kali bertatapan dengannya, tubuhnya tidak bisa tidak bergejolak dengan panas. Maka dia hanya bisa terus meminum obat untuk mempertahankan ketenangannya. Tapi hari ini, Nyonya Iblis untuk pertama kalinya menampakkan wajah aslinya di hadapannya. Ternyata begitu memukau dan menyilaukan pandangan. Bahkan demi dirinya, Nyonya ikut-ikutan belajar mengupas kulit anggur dengan mulut. Nyonya sesekali pipinya menggembung, sesekali menggigit bibir aneh, terlihat lucu luar biasa namun sangat menggemaskan di matanya. Menyaksikan itu semua Zizi tidak terasa sudah memerah telinganya sendiri. Karena Sang Xiaomei terlalu asyik dengan urusannya, waktu pun berlalu sangat cepat. Tidak lama lagi Bibi Ding sudah mau datang memeriksa hasilnya. Sesaat sebelum Bibi Ding membuka pintu masuk, Zizi tiba-tiba mengulurkan tangan. Tanpa peringatan apapun dia memasukkan jarinya ke dalam mulut Sang Xiaomei, mengeluarkan anggur yang ada di mulut Sang Xiaomei, lalu langsung membantu memasangkan kembali topengnya. Gerakannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga semuanya sudah selesai sebelum Sang Xiaomei sempat bereaksi. Tepat saat Sang Xiaomei masih bengong, Bibi Ding masuk. Bagaimana hasilnya? Bibi Ding begitu masuk langsung bertanya. Sang Xiaomei sudah hendak memohon kepada Bibi Ding untuk memberi mereka sedikit waktu lagi. Tapi Zizi di sampingnya dengan nada yang tidak tahu malu berkata kepada Bibi Ding. Sudah bisa. Oh ya, tunjukkan. Bibi Ding langsung menggenggam kembali cambuknya. Punggung Sang Xiaomei langsung terasa dingin. Tadi Zizi satu pun anggur pun tidak berhasil diupasnya. Ngapain dia bilang bohong, mencari pukulan. Tapi Zizi sama sekali tidak ada niat untuk mundur. Dia menundukkan kepala dan mengambil sebutir anggur dengan mulutnya. Entah dia melakukan apa saja, beberapa detik kemudian dia sudah memuntahkan kulit anggur yang utuh dan mulus. Bibi Ding memeriksa kulit anggur yang dimuntahkannya, lalu mengangguk-angguk dengan penuh kepuasan. Bakatnya bagus. Sudah lama aku tidak menemukan Jiaoren yang berbakat seperti ini. Sang Xiaomei kali ini benar-benar terperangah. Tadi dia sedang melakukan apa? Aku sudah mengajarinya dengan sangat serius. Tapi ternyata dia justru jauh lebih jago daripada aku. Lidahnya itu dibuat dari pisau pengupas. Sang Xiaomei punya perasaan kuat bahwa dirinya sudah dipermainkan. Kalau dia memang sudah bisa, kenapa dia membiarkan aku memperlihatkan diri seperti tadi? Hanya demi melihat aku terlihat lucu. Sungguh. Kali ini Sang Xiaomei benar-benar merasa dirinya orang yang paling tidak berguna di dunia. Saat itu Bibi Ding seperti menemukan bakat langka 100 tahun sekali. Sudah memuji Zizi habis-habisan, bahkan secara khusus mengizinkan mereka beristirahat 2 jam.
Setelah Bibi Ding pergi, Sang Xiaomei langsung meledak. Dia memang orangnya langsung membalas dendam saat itu juga kalau ada kesempatan. Benar-benar memalukan. Teknik kelas bawah seperti ini juga disebut berbakat. Sungguh menghina kata berbakat itu. Kamu kenapa? Zizi bertanya dengan hati-hati dari sampingnya. Sang Xiaomei dengan kesal menjawab. Aku kenapa? Aku dipermainkan orang seperti orang bodoh, emang tidak boleh bilang dua patah kata. Aku tidak mempermainkanmu. Aku hanya melihatmu terlalu lucu. Jadi ingin melihat lebih lama. Zizi berkata dengan sangat tulus. Sang Xiaomei tiba-tiba diselimuti rasa malu sampai wajahnya terasa terbakar. Ini terlalu tidak adil. Dia tadi mau cari ribut. Kenapa dia malah memuji orang dengan cara yang begitu ambiguitas seperti itu? Aku sudah 24 tahun. Apa lucunya aku? Jangan pakai cara itu. Meski kata-katanya keras, nada bicara Sang Xiaomei sudah melunak. Memanfaatkan waktu istirahat itu, Sang Xiaomei dan Zizi dengan alasan mau ke kamar kecil dengan cepat mengitari halaman belakang rumah Bibi Ding. Pelayan rumah Bibi Ding tidak banyak. 2-3 orang pelayan pun entah kemana bermain. Halaman belakangnya sepi, tidak ada orang. Mereka berkeliling sekali lagi, menemukan bahwa meski halaman belakangnya tidak ada yang menjaga, temboknya terhubung dengan rumah tetangga sehingga tidak ada jalan masuk atau keluar yang lain. Lihat ke dapur sana. Rumah-rumah besar biasanya punya pintu kecil di bagian dapur, khusus untuk keperluan para pelayan berbelanja dan membuang sampah keluar masuk. Sang Xiaomei tidak menyerah dan mengajak Zizi menyelinap ke dapur. Tidak disangka ternyata tebakannya tepat. Di dapur memang ada pintu kecil. Hanya saja pintunya sekarang sudah terkunci. Rantai besi sebesar jari tengah melilit 2 cincin pintu yang berbentuk kepala harimau. Di antara kedua cincin itu masih ada 1 gembok besi besar. Untuk membuka kuncinya harus terlebih dahulu melepas rantai. Tapi rantai dan cincin pintunya akan berbunyi begitu disentuh. Kunci 3 lapis seperti ini di dunia binatang ini adalah yang paling aman dan anti pencuri. Zizi begitu melihat jenis kunci itu langsung mengerutkan dahi. Dia berkata kunci seperti ini sangat sulit dibuka. Sang Xiaomei berkata waktunya terbatas. Mereka harus segera membuka pintunya. Zizi sampai bertanya-tanya tidak habis pikir. Dia belum pernah melihat 1 orang pun yang bisa membuka kunci seperti ini tanpa membuat orang lain tahu. Kecuali kalau dia punya kuncinya. Cari kunci dari mana? Zizi bertanya dengan wajar. Sang Xiaomei menjawab dengan heran. Cari kunci apa? Langsung dipotong saja. Dipotong? Dengan apa? Gunting. Zizi terdiam. Dia belum pernah melihat dan mendengar bahwa rantai besi dan gembok besi pun bisa dipotong. Sang Xiaomei tanpa ragu-ragu, di bawah tatapan Zizi yang penuh tanda tanya, menukarkan 1 tang pemotong kabel terbaik dari ruang penyimpanannya menggunakan tiket penukaran. Dia menyerahkan tang itu ke tangan Zizi. Potong saja, tenagamu lebih besar. Zizi untuk pertama kalinya melihat tang dengan kilap sangat tinggi sampai bisa memantulkan bayangan orang. Juga pertama kalinya melihat peralatan modern yang dibuat dengan begitu presisi dan halus. Dia menatap Sang Xiaomei dengan ragu-ragu. Di bawah tatapannya yang penuh keyakinan, Zizi dengan perlahan dan hati-hati menjepit rantai besi itu dengan tang. Lalu dengan sekali tekanan kuat. Hambatan di tangannya sangat besar. Tapi ternyata bukan hambatan yang tidak bisa diatasi. Sebaliknya, selama terus memberikan tekanan, rantai besi itu benar-benar terlihat dengan nyata patah putus. Saat Zizi benar-benar memotong rantai besi sebesar jari tengah itu, dia sejenak tidak percaya dengan matanya sendiri. Rantai sebesar ini benar-benar seperti tanah liat saja bisa diputus. Benda yang sekarang dia pegang ini sebenarnya apa? Ini sungguh ajaib. Ini apa? Zizi seperti mendapatkan paku sakti kuno yang bisa menebas senjata apapun. Matanya memandangi tang di tangannya dengan penuh kekaguman. Sang Xiaomei melihat dari wajahnya ekspresi yang sama persis dengan Yan Qi saat melihat motor. Memang benar, semua pria suka peralatan-peralatan keren seperti ini. Ini namanya tang.
Terbuat dari bahan baja yang sangat bagus. Baja apa tepatnya aku tidak tahu juga. Sang Xiaomei ingin sekali memberikan penjelasan yang sangat profesional kepadanya. Sayangnya pengetahuannya sendiri pun hanya setengah-setengah. Tidak bisa menjelaskannya dengan tuntas. Zizi membolak-balikkan tang itu melihat dari berbagai sisi. Benda ini benar-benar luar biasa. Bisa memotong rantai besi. Kalau digunakan saat bertarung, pasti bisa memotong senjata lawan juga. Sang Xiaomei tidak tahan untuk bergumam. Siapa yang pakai tang untuk bertarung sih? Kalau bukan tang, kalian menggunakan apa? Zizi bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Jet tempur, kapal perang, tank, senapan mesin, rudal, bom atom dan senjata-senjata lainnya. Sang Xiaomei menyebutkan satu deret kata yang belum pernah didengar Zizi sebelumnya. Zizi mendengarnya sampai bingung tidak karuan. Semua itu apa? Sangat ampuh. Sang Xiaomei tersenyum. Tentu saja sangat ampuh. Hanya dengan 2 bom atom saja, bangsa pulau itu bisa dipukul balik ke kampung halamannya. Dia berkata ringan seperti itu. Tapi Zizi terpaku. Memukul balik bangsa pulau ke kampung halaman mereka. Ini adalah hal yang bahkan dia pun tidak berani bermimpi tentangnya. Begitu juga semua orang di seluruh dunia binatang ini. Sang Xiaomei sudah hendak mendorong Zizi untuk mengerjakan hal yang seharusnya, memotong gembok besinya juga agar pintu bisa dibuka. Tapi Zizi tiba-tiba menarik tangannya. Kalau begitu gunakannya, gunakan bom atom itu, pukul balik bangsa pulau ke kampung halaman mereka. Nyonya, kedatanganmu menyelamatkan aku kali ini.